Benar-benar nggak nyangka Yusril tega bongkar rahasia besar Prabowo Gibran. Menjawab pertanyaan tadi, Prof. Kalau nanti sudah dilantik, meskipun kita ini masih menunggu hasil resmi dari KPU ya, masih terus dilakukan perhitungan suara. Kalau nanti sudah dinyatakan sah dan resmi menjadi presiden Prabowo Gibran, Prof, kira-kira dapat posisi sebagai apa, Prof? Saya sampai hari ini nggak tahu apa-apa. Banyak sih wacana-wacana dan diskusi-diskusi di luar maupun di dalam, tapi saya sendiri nggak pernah terlibat dalam pembicaraan tentang masalah ini secara spesifik, baik dengan Pak Prabowo maupun dengan Pak Gibran sendiri. Jadi saya kadang-kadang malah berolok-olok ya. Dulu saya ingat 5 tahun yang lalu ketika saya menjadi lawyernya Pak Jokowi ya, pada waktu itu ada acara salah satu TV dan ada dialog antara saya dengan beberapa orang, termasuk Pak Andre Rosiade pada waktu itu kan dari Pak Prabowo ya. Saya bilang begini, politik ini kadang-kadang susah diduga, politik ini kadang-kadang kejam, politik ini kadang-kadang tidak mengenal balas budi. Ya bisa terjadi, saya bilang lawan-lawan dirangkul, ya kawan-kawan ditinggalkan. Itu bisa terjadi dalam politik ini. Jadi saya bilang hari ini saya membela Pak Jokowi habis-habisan di Mahkamah Konstitusi, tapi jangan-jangan nanti yang menikmati Pak Andi Rosiade dan teman-temannya. Nah sekarang Prof membela itu menjadi kenyataan. Jadi saya tidak tahu, tapi saya pikir sudahlah, saya berbuat sesuatu yang mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kepentingan bangsa dan negara ini. Kita lihatlah perkembangan akan seperti apa, dan ke depan ini saya kira memang mesti ada kombinasi kabinet yang akan datang itu. Pertama kombinasi antara orang partai dengan orang non partai, terutama orang profesional, dan yang kedua adalah antar generasi. Kalau saya kan sudah termasuk generasi tua sekarang. Tapi saya ingat 5 tahun yang lalu tuh saya pernah melihat Prof pada saat itu saya tengah menunggu Pak Jokowi di luar di Istana Bogor. Prof pada saat itu hadir di sana, kita wartawan menunggu di luar. Kita berpikir bahwa pada saat itu kayaknya Prof nih mau jadi Menkumham pada saat itu. Nah, tapi ternyata kan bukan nama Prof yang pada saat itu terpilih begitu ya. Dan sampai sekarang Prof masih tetap berada setia dengan Pak Jokowi, karena kita tahu Prabowo bersama dengan Gibran, jadi ada garis lurusnya di situ, ada benang merahnya di situ. Prof ini kayaknya orangnya legowo banget ya, Prof. Ya, karena memang saya merasa bahwa politik itu hanya salah satu segmen dari hidup saya sendiri. Saya punya minat banyak sekali yang lainnya. Saya minat dunia sastra, saya minat dalam koleksi seni. Saya bisa jadi lawyer, bisa jadi dosen sampai hari ini. Jadi nggak hidup mati saya itu ada di politik seperti itu. Jadi saya pikir kalaupun saya harus masuk ke dalam kabinet ya syukur alhamdulillah, tapi kalau misalnya tidak pun ya tidak apa-apa juga. Jadi saya pikir masih banyak hal yang harus dikerjakan untuk di waktu-waktu yang akan datang. Nah, kira-kira terakhir harapan Prof untuk Prabowo dan Gibran nanti? Ya, harapan kita dua-duanya dapat bekerja harmonis ya. Walaupun sekarang ini banyak spekulasi orang ya, apakah Pak Jokowi masih cawe-cawe di dalam kabinet. Saya pikir ya wajar saja kalau misalnya beliau memberikan masukan, saran dan pendapat ya, bukan dalam artian cawe-cawe yang negatif begitu ya, kepada Pak Prabowo dan kepada Pak Gibran. Dan mungkin pada tahap-tahap awal begitu ya, dan terus selanjutnya tentu beliau Pak Prabowo dan Pak Gibran ini akan menjalankan program kabinetnya dengan lebih baik, dan berharap kita mudah-mudahan presiden dan wakil presiden itu bekerja sama secara harmonis ya, sebab kita sudah punya pengalaman di masa-masa yang lalu ya, baik antara Bung Karno dengan Bung Hatta yang kemudian tidak sejalan. Kemudian juga kita melihat antara Pak Gus Dur dengan Ibu Mega yang juga enggak sejalan begitu. Dan kalau kita lihat sekarang ini barangkali peran dari Pak Kiai Ma'ruf Amin kurang begitu menonjol ya begitu. Tapi mungkin sebenarnya ke depan tuh perlu kita benahi, dan saya yakin Pak Prabowo paham dengan soal ini, di mana tugas-tugas yang akan beliau jalankan dan di mana tugas-tugas yang akan dijalankan oleh Pak Gibran. Tapi tetap harus diingat bahwa wakil presiden itu membantu presiden. Cuman beda dengan menteri ya. Undang-undang dasar kita bilang presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Kalau menteri negara itu membantu presiden itu pada satu segmen tertentu. Kalau misalnya menteri luar negeri yang membantu urusan
dalam luar negeri tidak mungkin ngurusin kapan puasa Ramadan, kapan Lebaran, itu urusannya Menteri Agama begitu ya. Tapi wakil presiden itu membantu presiden dalam semua tugas-tugas kepresidenan dan tapi jangan juga terlalu banyak mengambil inisiatif ya. Jadi saya mulanya kemarin agak khawatir, tapi syukur tidak terjadi. Sempat ada khawatir bahwa pada saat itu Prabowo dan Gibran tampaknya secara chemistry wah kayaknya agak susah nih, mungkin gap generation juga pada saat itu, Prof. Kalau gap generation sih mungkin tidak terlalu banyak masalah ya. Tapi kekhawatiran saya pada waktu debat Cawapres kemarin itu, sepertinya kalau ada oleh moderator digiring Pak Gibran ditanya, program Anda apa? Kan begitu kan? Nanti terus dijawab, kan wakil presiden itu kan tidak punya program. Wakil presiden itu programnya adalah program presiden. Dan dia membantu melaksanakan program yang dijalankan oleh presiden itu. Dan sewaktu-waktu presiden berhalangan misalnya pergi ke luar negeri atau presiden sakit. Dan itu kan biasanya ada keputusan presiden memberikan kepada wakil presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Dan itu membantu dalam artian umumnya seperti itu. Dan saya pikir kalau dari awal itu memang ada pembagian tugas ya antara presiden dan wakil presiden, tapi juga membantu dalam artian umum, begitu baik. Kalau saya dengar sekarang Pak Kiai Ma'ruf Amin itu diberikan tugas untuk menangani ekonomi syariah begitu ya. Yang lain-lain tidak. Tapi sih mungkin wakil presiden itu membantu dalam segala hal urusannya presiden, tapi ya jangan pula cawe-cawe gitu ya. Tapi betul-betul membantu. Saya kira kalau wakil presiden itu mampu menempatkan diri pada posisi yang pas, sebetulnya akan sangat baik bagi bangsa dan negara kita ini. Baik, terima kasih Prof. Yusril Iza Mahendra sudah bersedia datang ke studio kami di acara One on One. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam One on One kali ini. Saya Tisa Novaini undur diri. Terima kasih, selamat malam. Ya ampun, ternyata begini rencana Prabowo dan Gibran.